Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita bersama-sama berjumpa kembali di hari Jumat ini saudaraku. Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah bersama dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di Amerika, Kanada dan berbagai tempat, Korea, Hong Kong dalam UPT, United Prayer Tower. Bersama-sama pada saat yang sama kita berdoa sekarang, saudara, memuji dan menyembah. Saya percaya saudaraku yang kasih Kristus, di menara doa inilah banyak hal yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Baik secara pribadi kita, bahwa Tuhan akan ubah hidup kita sehingga ada buah roh, karakter ilahi, karakter Kristus semakin tumbuh di dalam diri kita. Di menara doa ini kita doakan, kita minta memang. Selain daripada itu, di menara doa ini juga Tuhan mau berikan kita karunia roh. Saudara, karunia roh, karunia hikmat, pengetahuan, nubuatan, karunia mujizat, karunia kesembuhan ilahi, itu karunia semua. Dan karunia membedakan roh, saudara, semua itu Tuhan berikan lewat. Karena di menara doa ini, saudara, kita doa dengan segenap hati, muji nyembah, kita rasakan hadirat Allah yang begitu kuat. Jadi secara pribadi kita ini bertumbuh. Nah, kalau kita bertumbuh, pasti orang-orang sekeliling kita akan mengalami dampaknya. Juga kita berdoa untuk keluarga kita, untuk gereja, untuk kota, untuk bangsa kita dan bangsa-bangsa. Jadi saudara, menara doa ini memang tempat yang memang Tuhan ingin setiap kita ini ada dan masuk di dalamnya. Bukan cuma kita berjaga-jaga untuk satu bangsa atau bangsa-bangsa, tapi yang Tuhan ingin adalah juga Dia akan mengubah kita. Kalau kita izinkan, Tuhan ubah saya Tuhan, Dia akan ubah setiap kita. Habakuk pasal 2 katakan, ini adalah bicara tentang menara doa, di mana orang yang berjaga-jaga untuk melihat apa yang sedang terjadi dan apa yang harus kita lakukan ketika hal itu terjadi. Nah, ini keuntungan orang-orang yang ada di menara doa. Saya ucapkan terima kasih untuk saudara-saudara yang setia. Hampir setiap hari selalu ada beberapa yang bilang, Pak Sabta, kami sangat diberkati dengan menara doa setiap hari. Dan kalau hari Senin tidak ada menara doa, kami rasanya gimana gitu, ada yang seperti ada yang kekurangan. Bisa gak diisi hari Senin, tetap ada menara doa. Nanti kami akan bicara, kami akan pertimbangkan supaya setiap hari ada menara doa, untuk Gereja Betel Musi Palem Indah. Nah, tetapi yang UPT saudara itu 24 jam saudara, tapi lewat Zoom, lewat Zoom. Saudara misal yang mau nanti secara pribadi, kita akan berikan itu ininya. Oke saudara, hari ini kita siapkan hati kita dalam doa, pujian, penyembahan selama 70 menit ke depan. Saya percaya saudara akan diberkati. Ikuti saudara doanya, ikuti nyanyiannya, catat saudara khotbah pengajaran firman Tuhan ini. Saya percaya saudaraku, sementara kita doa, muji, nyembah, kuasa Allah akan bekerja, mujizat akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Yuk kita akan siapkan hati kita, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, saat-saat yang indah kami ada Tuhan di menara doa. Kami bisa menikmati saat-saat indah bersama Tuhan di dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, satu kerinduan hati kami rindu mengalami perjumpaan secara pribadi. Tuhan, kami tanggalkan Tuhan segala sesuatu yang menghalangi, yang menjadi beban-beban kami. Tuhan, satu yang kami rindu Tuhan, jamah dan ubah siap kami. Tuhan, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, penuhi kami dengan karunia kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya Tuhan Kau perlengkapi setiap kami untuk Engkau pakai Tuhan. Banyak orang bisa diselamatkan lewat hidup kami. Banyak orang bisa diubahkan lewat hidup kami Tuhan.
Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, mari saudara yang sakit harapkan, inilah saat saudara disembuhkan. Ketika engkau berdoa, memuji, menyembah, firman diberitakan. Yes, saudara yang mengharapkan, yang mengalami ikatan-ikatan kuasa gelap, oh yalah makasyalah, ini saatnya saudara akan mengalami kemerdekaan, kelepasan. Ketika saudara yang mengharapkan pertolongan Tuhan untuk satu terobosan, pemulihan dalam keuangan, bisnis, karir saudara, apapun dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan rohani, harapkan di dalam menara doa ini. Doa dengan sungguh-sungguh, datang dengan hati yang hancur. Oh yalah makasyalah, bala 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 bala. Oh yalah makasyalah, bala 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 bala. Oh yalah bala 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 bala. Tuhan Yesus. Oh yalah makasyalah, bala bala terus. Oh yalah makasyalah, bala bala. Harapkan hadirat, harapkan pencurahan Roh Kudus hari ini. Datang pada Yesus, datang pada Dia. Oh yalah kami datang Tuhan, kami datang. Oh yalah makasih yalah banyak. Oh yalah bala 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 bala. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu bahwa kelemahanku telah dipatahkan. Yes, yes. Oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Mari dari awal yang kita katakan, ku datang Tuhan, haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu bahwa kelemahanku telah dipatahkan oleh kuasa kasih-Mu. Peluklah aku dalam kasih-Mu.
bagai Raja Wali, terbang bersamamu, Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Ayo sekali lagi saudaraku. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit bagai Raja Wali, terbang bersamamu, Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Tuhan Yesus, aku dalam biarlah urapan kasih-Mu melanda, melanda siap kami. Yes, bawa kami Tuhan dekat, bawa lebih dekat lagi. Yes, bangkit saudaraku bagai Raja Wali, terbang bersamamu, Rohmu memimpinku oleh kuasa. Sekali lagi, oh ya Bang, mari buka suaranya, naikkan nyanyian ini saudara. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit bagai Raja Wali, terbang bersamamu, Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Mari datang sembah Dia. Tuhan, peluk siap anak-anak-Mu, peluk siap kami Tuhan, dengan urapan kasih-Mu ya Tuhan, urapan kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Oh ya lama kasih, kasih ya Tuhan yang melenyapkan ketakutan kami, kasih yang membuat iman kami bisa hidup, bekerja dan percaya. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan pasti tolong kami, Tuhan pasti sembuhkan kami, Tuhan pasti pulihkan kami. Buka suaranya saudara. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit bagai Raja Wali, terbang bersamamu, Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Peluklah
aku dalam kasih-Mu. Bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit bagai raja wali, terbang bersamamu, Roh-Mu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Kita butuh kuasa kasih, saudaraku. Kita butuh kuasa kasih Kristus. Mungkin hari-hari ini saudara merasa bersalah. Saya diingatkan mungkin saudara seorang yang menyebabkan orang lain jadi tertular lalu meninggal dunia. Sedang saudara tetap sehat dan sembuh. Saudara bersalah dan orang itu adalah orang yang saudara kasihi. Saya merasa bersalah, saya terpukul. Banyak orang-orang tertular karena engkau. Saya mau berdoa buat saudara ini. Kalau saudara hadir di sini, Tuhan, saudara butuh kuasa kasih. Kuasa kasih yang bisa melenyapkan rasa bersalah ini. Rasa menyesal ini. Biarlah Roh Kudus akan bukakan pikiranmu. Bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Hari ini Bapa, aku berdoa, kuatkan anakmu ini Tuhan. Jamah anakmu ini Yesus. Tuhan hibur anakmu ini. Roh Kudus, biarlah kasih Bapa curahkan dalam hati anakmu ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan sembuhkan, pulihkan. Tuhan ganti duka ya Tuhan menjadi sukacita. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus kekuatan bagi hiburanmu Tuhan. Mungkin saudara hari-hari ini kering, jauh dari Tuhan, cemas. Oh, kita butuh kuasa kasih ini. Aku berdoa ya Bapak dalam nama Yesus. Lawat anak-anakmu ini ya Tuhan. Mereka yang ada ya Tuhan, dirancang-rancang ya Tuhan. Mereka diisolasi. Aku minta ya Tuhan kuasa kasih yang melenyapkan ketakutan. Kuasa kasih yang membuat mereka percaya bahwa penyakit ini tidak membawa kematian, tapi itu menyatakan kemuliaan Allah. Untuk mengubah siap kami memiliki karakter Kristus, makin dekat dengan Tuhan, makin mengasihi Tuhan, dan siap untuk dipakai berbuah lebat. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan kami sama-sama berkata, tiada seperti-Mu Yesus. Tiada seperti Kau ya Tuhanku, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti
Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Saya mau berdoa untuk saudara yang sedang berjuang melawan kesembuhan penyakit kankernya. Tuhan, aku berdoa dan aku sepakat berdoa bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di Menara Doa ini, yang sedang berjuang ya Tuhan melawan daripada penyakit kanker ini, berjuang untuk kesembuhan melawan sakit kankernya. Aku berdoa ya Tuhan bersama dengannya ya Tuhan. Ayo sepakat saudaraku, di dalam nama Yesus yang mengasihi saya, di dalam nama Yesus yang mengasihi saya terima kesembuhan ini. Sebab oleh bilur Yesus saya telah disembuhkan. Yesus telah tanggung bukan cuma dosa saya, tapi juga segala penyakit dan kelemahan saya. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, saudara terima kesembuhan ini. Terima kesembuhan ini. Lihat saudara bisa disembuhkan. Lihat engkau panjang umur. Kau lanjutkan kehidupanmu, kau lanjutkan pelayananmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sedang berjuang untuk kesembuhan autoimun, stroke, sakit tumor ginjal, jantung ini saudara. Aku berdoa dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku minta damai sejahtera-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk Indonesia khususnya Tuhan. Tuhan, biarlah pandemi ini cepat berlalu ya Tuhan. Dalam nama Yesus ya Tuhan, program daripada vaksinasi berjalan lancar ya Tuhan. Berjalan lancar dan cepat ya Tuhan. Semua ya Tuhan divaksin dan Indonesia sembuh. Dalam nama Yesus, Tuhan pakai vaksin ini Tuhan. Kau pakai para dokter-dokter, Tuhan urapi mereka untuk kesembuhan. Berkat-Mu turun untuk presiden kami. Dan juga ya Tuhan Menteri Kesehatan. Untuk ya Tuhan menangani kesehatan ini. Dalam nama Yesus, semua orang yang terlibat ya Tuhan di dalamnya. Kami berdoa untuk Amerika ya Tuhan. Biarlah Amerika di masa-masa ya Tuhan kritis sekarang. Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau bawa Amerika kembali kepada Yesus. Bawa bangsa ini kembali kepada Tuhan Yesus sesuai dengan tujuan pendirian bangsa ini, negara ini ya Tuhan, berdasarkan Alkitab. Aku berdoa ya Bapa, revival terjadi atas Amerika. Pakai hamba-hamba-Mu khususnya yang ada di UPT ya Tuhan, untuk yang memberkati Amerika, menuai jiwa-jiwa di Amerika ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera. Terima kasih Tuhan, bangkit ekonomi Indonesia. Tuhan, segala bencana alam, Tuhan hentikan bencana alam ini. Dalam nama Yesus, gunung Merapi tidak akan meletus, gunung-gunung yang lain tidak akan meletus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami, pulihkan gereja-gereja-Mu. Tuhan lindungi gereja-Mu, para hamba-hamba Tuhan. Lindungi jauh ya Tuhan. Tidak ada yang kena ya Tuhan COVID-19 ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun untuk kota kami Palembang. Jemaat-Mu ya Tuhan Rayon 15. Berkat-Mu turun untuk mereka semuanya. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku.
mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Tuhan, aku berdoa secara khusus Tuhan. Aku tahu Tuhan, Kau mengasihi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Semua anak-anak-Mu yang terbaring sakit ya Tuhan. Khususnya ya Tuhan, yang sedang berjuang untuk kesembuhan dari virus corona ini Tuhan. Aku minta uluran tangan-Mu ya Tuhan. Jamah siap anak-anak-Mu ini Tuhan. Sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih, beri iman untuk disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan juga berikan ya Tuhan urapan kasih-Mu yang dapat melenyapkan segala kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan. Sehingga ya Tuhan, anak-anak-Mu bisa tenang di masa-masa istirahat ini. Mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Terus ya Tuhan, lagi ya Tuhan, lebih kenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami ya Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, kami percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan, terikat Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun untuk setiap kami ya Bapak. Terima kasih, urapi kami, beri kami telinga untuk bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Berikan hati yang bisa percaya ya Tuhan, yang bisa mengerti, pikiran yang taat. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Saudara, hari ini saya ingin bagikan satu judul khotbahnya adalah katakan sepatah kata saja. Jadi kuasa sepatah kata. Saudara, yang kita mungkin saudara sudah sering dengar khotbah ini, tapi saya ingin ajak saudara untuk melihat dari sisi pengertian yang baru. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 8 ayat 5. Ya, ini ada dua perikop. Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum, dan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Kita lihat sini saudara ayatnya, ada banyak pelajaran yang kita bisa petik saudaraku. Ya, saya berdoa saudara akan ambil pelajaran ini, kebenaran ini yang bisa menjadi tuntunan, penuntun untuk hidup kita. Inilah tuntunannya, inilah nasihat Tuhan untuk hidup kita. Alkitab katakan kalau kita dapat tuntunan Tuhan, kalau Tuhan tuntun kita, kita ikutin itu, saudara, maka Dia akan mengangkat kita. Saya berdoa saudara sangat diberkati di tahun 2021 ini, di tengah-tengah masa sulit ini, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Saudara diberkati Tuhan. Inilah doa saya, selalu doa saya. Biar Tuhan memberkati saudara secara rohani, saudara makin dekat sama Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Secara jasmani, saudara bisa sehat, segar, umur panjang. Secara sosial hubungan saudara makin bagus sehingga hidupnya bahagia. Kalau hubungan bagus di rumah, dimanapun ya kan. Yang keempat, saya berdoa supaya saudara diberkati secara keuangan. Saudara bisa ya kan berkati secara keuangan, saudara bisa jadi berkat buat orang lain. Ini doanya. Nah, saya ingin bagikan firman Tuhan ini supaya saudara diberkati. Katakan amin saudara, tidak ada yang lain. Karena saya sangat mengasihi saudara. Sudah hampir setahun kita ini, 11 bulan. Bersama-sama setiap hari. Selalu saya berdoa untuk saudara. Selalu saudara ada di hati saya. Saya rindu apa yang ada, apa yang bisa. Yang saya punya, saya mau bagikan ke saudara. Jangan saudara itu kerinduan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara hidup penuh dengan syukur. Penuh dengan syukur pada Tuhan. Bisa jadi berkat buat banyak orang. Mari kita akan lihat, ya kan kita belajar dari Yesus, saudaraku. Belajar dari Yesus. Kita baca, 1, 2, 3. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, perhatikan. Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Dari ayat ini aja udah keren.
Saudaraku, yuk kita lanjut lagi. Ayat 6. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, apa saudara? Heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama-sama Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Ayat 11 ini bicara apa? Saudara dan saya yang bukan orang Yahudi, yang berbahasa Indonesia. Ini ayatnya, saudaraku. Tuhan bilang akan ada banyak. Ini bukan orang Yahudi yang duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Dahsyat banget. Ini pengharapan kita, saudaraku. Ini yang Yesus bilang. Sedangkan ayat 12, anak-anak kerajaan. Siapa anak-anak kerajaan? Orang Israel, orang Yahudi. Bangsa yang menerima firman Tuhan. Di sini dikatakan, ya kan, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertaki. Karena apa? Enggak percaya. Punya firman, enggak percaya. Saudara, ya. Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu. Perwira ini bukan orang Yahudi. Sama seperti kita. Bukan bangsa Yahudi. Saudara, Tuhan berkata apa? Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Hati-hati loh saudara dengan apa yang saudara percayai. Di sini dikatakan apa saudara? Ya, jadilah, ya, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Saya mau berdoa supaya saudara percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Katakan, dan itu akan jadi. Jangan percaya pada hal yang negatif, perkataan yang negatif, perkataan yang jahat, perkataan yang buruk tentang bencana dan lain sebagainya. Gak usah dipercaya. Karena apa? Apa yang kita percaya itulah yang terjadi. Ini perkataan Yesus sendiri, saudara. Dan memang Ayub pun berkata sebaliknya, apa yang aku takuti, ketakutan adalah percaya hal yang negatif terjadi. Itu yang menimpa aku. Saudara, nah ini penting, ya kan? Kita lihat lagi saudara kisahnya. Tadi tentang perwira. Ya, ayat 14 kita baca sama-sama. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya itu. Ia pun bangun dan melayani dia. Kalau saudara sudah disembuhkan, saudara harus bangun imannya, harus punya target pertumbuhan dan apa? Melayani dia. Bentuk melayani adalah satu tindakan ucapan syukur karena Tuhan sudah tolong kita. Kalau saudara sudah diberkati, sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, apakah saudara ada ucapan syukur kepada dia? Saudaraku. Nah, terus ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan apa saudara katakan sama-sama? Dengan apa? Sepatah kata. Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara lihat di sini ya. Kita melihat bahwa ada seorang perwira yang di Kapernaum. Dia datang mendapati Yesus dan memohon kepada Yesus. Saudaraku, ini orang bukan orang biasa. Saudara, perwira ini memiliki status sosial yang terpandang di masyarakat. Alkitab katakan dia seorang perwira. Perwira di sini adalah kayak setingkat, mungkin bisa komandan, panglima kodam mungkin saudara. Panglima kodam. Paling kecil itu panglima komandan kodim, daerah militer. Saudara, daerah militer paling tidak. Saudara, orang ini. Karena ini
cakupan wilayahnya cukup luas pada waktu itu. Perwira Kapernaum ini saudara. Dia ditugaskan oleh Kaisar Romawi untuk kuasai daerah itu. Saya percaya saudaraku, kalau dia bisa datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta tolong karena dia punya hamba, saudara, sedang sakit lumpuh. Ya, sedang sakit lumpuh dan sangat menderita. Saya percaya si perwira ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dari Nazaret. Ya, bahwa Yesus banyak melakukan mujizat kesembuhan. Di mana orang-orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, bahkan orang-orang mati dibangkitkan oleh Yesus. Dia dengar itu. Bahkan saudara, ia juga mendengar beritanya bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, mengubah air menjadi anggur di pesta perkawinan. Itu berita itu sampai ke telinga dia. Dan ketika Yesus berada di wilayah daripada tugas dia, wilayah kekuasaan dia, dia penguasa militer saudara di sana. Tiba di Kapernaum, di sana saudara. Lalu dia datang kepada Yesus saudaraku. Dia datang pada Yesus. Nah, ada paling tidak ada 3 pelajaran penting yang kita akan pelajari saudara di sini. Dari yang kita baca. Sebagai renungan secara singkat saudaraku. Yang pertama yang kita mau pelajari dari pembacaan kita. Dari ayat 5 sampai ayat yang 17 adalah. Saudara, pentingnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dalam beberapa hari belakangan ini, beberapa minggu belakangan ini saudaraku. Setiap kali saya duduk sendiri, nyembah, ya biasa siang, habis makan siang, istirahat, lalu menuju ke sore. Biasanya saya duduk, saudara, diam, nyembah. Lalu seperti ada pengertian. Tuhan tuh mau setiap kita sendiri dengan dia, ngalami perjumpaan dengan dia. Saudara, karena setiap orang yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi, orang itu pasti akan mengalami apa? Perubahan hidup. Saya ulangi, setiap orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, dengan Tuhan, dia pasti akan mengalami perubahan hidup. Saudaraku, nah kita lihat di sini saudaraku yang sebenarnya, ayat yang kelima, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Jadi perwira ini saudara datang kepada Yesus. Saya lihat ya sebenarnya berjumpa dengan Tuhan Yesus itu mudah. Tapi bisa jadi sulit saudaraku. Bila mana kita masih memiliki apa? Keangkuhan. Berupa apa? Gengsi dan ego. Saya nggak bicara soal tentang datang ibadah. Semua orang bisa datang ibadah. Semua orang bisa ikut menara doa. Tapi tidak semua orang bisa di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah menara doa, di tengah-tengah kita doa bareng, ibadah bareng, nyembah bareng. Tidak semua orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini yang saya maksud. Hanya tokoh-tokoh Alkitab, hamba-hamba Tuhan yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka inilah yang hidupnya diubah dan mengubah banyak orang. Kata kuncinya di sana. Saudaraku. Nah, perwira Kapernaum ini dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia bisa datang sama Tuhan itu sebenarnya mudah. Tapi bisa jadi sulit kalau kita tidak tanggalkan. Kita bisa lihat di sini saudara. Bagaimana mungkin seorang perwira Kapernaum itu kok bersedia datang kepada Tuhan Yesus. Coba sekarang kita lihat saudara. Kembali kedudukan dan latar belakang perwira ini. Kalau perwira Kapernaum ini bisa datang pada Yesus. Itu artinya apa saudara? Dia sudah berhasil mengatasi, menaklukkan segala halangan-halangan. Yang bisa menghalangi dia untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kayak saya gini saudara ya. Waktu belum pandemi. Setiap kali saya ibadah khotbah di ibadah raya, entah doa pengurapan. Saya tuh suka atekol, saudara. Saya suka atekol. Kenapa saya harus atekol? Ini sebagai satu respon. Saya mau minta
respon dan tanggapan daripada jemaat. Setelah dia nyembah, dia muji, dia dengar firman, ayo maju depan untuk didoakan. Saudaraku, kadang saya melihat ada orang-orang yang sulit untuk maju ke depan. Tidak mudah, sebenarnya mudah datang Tuhan, tetapi bisa jadi sulit. Kenapa kok gak mau pergi, gak mau datang? Pak, kalau saya maju ditumpangin tangan, kalau saya jatuh apa kata orang? Saya dinasehatin jangan maju ke depan, apalagi nangis di depan. Malu tau gak? Kita ini siapa nih? Kita ini kan orang di Palembang nih orang, ya mungkin, ya itu. Saya bisa ngerti, ini penjelasannya saya mau jelasin. Gak gampang saudaraku. Gampang, tapi gak gampang. Kalau halangan, karena banyak halangan. Si perwira ini bisa datang sama Tuhan. Karena apa? Kita lihat di sini. Dia berhasil mengatasi halangan apa? Supremasi ras. Supremasi suku. Si perwira ini penjajah loh. Dia penjajah, dia bukan suku Yahudi. Yahudi adalah bangsa yang dijajah. Penjajah mau datang sama yang dijajah. Ini artinya saudara, si perwira ini udah menang. Satu halangan lewat. Halangan yang kedua apa? Saudara, dia ini punya status sosialnya tinggi. Penguasa militer. Saudaraku, orang pangkat, punya kedudukan, punya jabatan, punya pangkat di wilayah itu. Mestinya cukup panggil aja. Kirim ajudan. Tapi saudara, dia datang ke Tuhan. Saudaraku, dia datang. Ini artinya dia menang. Saudaraku, banyak kan orang kalau sudah sangat berkuasa mungkin. Baik kadang itu atribut-atribut soal tentang suku, bangsa. Wah, aku sukunya ini, nggak mungkin laku nih. Tentang jabatan, pangkat. Ini kadang-kadang bisa menghalangi kita. Status sosial, oh aku lebih tinggi, nggak mungkin laku mau ditumpangin tangan. Gitu. Kadang-kadang kalau kita merasa kita punya jabatan tinggi, kita sudah terlalu tinggi, sulit untuk kita bisa datang sama Tuhan. Gak gampang, kita datang sama Tuhan kan lewat hamba Tuhan. Didoakan dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya saudara, ada banyak, saya ketemu dengan pejabat yang punya pangkat cukup tinggi. Itu duduk selalu di tengah, di belakang. Kalau atakol selalu maju, tumpangin tangan. Wow. Saudaraku, kadang-kadang di sini penting. Ketemu Tuhan mudah, tapi bisa jadi sulit. Padahal kita harus ngalami perjumpaan dengan Tuhan tiap hari. Karena kita mau kan terus bertumbuh, berubah. Perubahan harus tiap hari. Gak bisa perjumpaan cuman 10 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu gak bisa. Tiap hari harus ngalami ini. Makanya harus banyak dicopotin. Semua atribut-atribut. Atribut soal suku. Atribut soal status sosial. Dan kita lihat lagi di sini saudara. Ya, dia berhasil mengatasi halangan supremasi apa? Usia. Gender. Saudaraku bagaimana? Dia memanggil Yesus yang usianya jauh lebih muda. Yesus usianya berapa? 30-an tahun. Seorang pangdam, orang bisa jadi pangdam saudara, menjadi kapolda, usianya enggak 30 tahun. Pasti usianya 50-an tahun seperti saya. Saudara, itu bentuknya saudara. Bisa panggil Tuhan. Oh ini yang pelajaran ini yang kita pelajari. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus pasti mengalami perubahan. Kalau saudara rindu setiap hari, setiap saat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara harus atasi setiap halangan-halangan ini. Kadang-kadang kita gak usah malu lagi, apalagi pendeta itu udah ada pendeta. Masih gak ada pendeta yang berani depan jemaatnya berlutut nangis, tengkurap. Atau ini penting saudara, kita penting ngalami jamahan Tuhan. Semua penghalang-penghalang ini bisa hancur kalau yang di dalam hati kita itu hancur.
Hanya orang yang punya hati yang hancur yang bisa ketemu Tuhan. Tanda penghalang ini hancur, yang di sini hancur, hati hancur. Kalau sudah dapat di sini, katakan amin sudah. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Ini penting menghalang ini. Kenapa penghalang apa saudara? Suku. Ya, kadang-kadang kita punya supremasi hukum, supremasi suku, ras. Ya, wah rasa saya ini orang ini, suku ini nih, enggak mau. Ah, pendetanya suku ini. Hamba Tuhan, kita punya supremasi apa saudara? Status sosial kita lebih tinggi nih. Derajat kita lebih tinggi. Ya, masa mau dipegangin, mau denger omongan dari dia status sosialnya ini. Makanya Tuhan tuh hancurkan kasta. Strata sosial itu pekerjaan daripada kuasa gelap itu iblis tuh. Lihat lagi saudaraku tentang umur. Kadang-kadang juga orang tua sulit untuk bisa mendengarkan kalau pendetanya jauh lebih muda dari dia. Anak masih hijau. Tapi kalau kita bisa halangi semua, kita akan dapat banyak keuntungan. Karena kita berjumpa dengan Tuhan. Ini saudaraku, ini yang harus dah. Kita mau gak sama Tuhan? Ini yang saya dapetin. Pertama, setiap kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Gak cukup loh saudara, sekali selama-lamanya. Kalau bisa, tiap hari. Kalau bisa, setiap hari. Kalau pagi, saat teduh gak dapet. Siang, sore dapet, cari. Menjelang malam, cari ketemu. Hadapin. Kadang kita gak minta apa, cuma mau ketemu. Ubah aku Tuhan. Aku minta buah roh. Aku minta karunia. Buah roh untuk apa? Supaya aku bisa menjadi saksi. Teladan. Hidup, panutan. Aku minta karunia roh. Supaya aku bisa nolong. Melayani. Jadi berkat. Ya, yang kedua. Pelajaran yang kedua yang kita bisa bahas ada gini. Pentingnya membangun rasa hormat dan rasa kagum akan Tuhan. Coba kita lihat saudara, ayatnya saudara ya. Matius 8 ayat 7 sampai 8 di sini kita baca. 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh." Saudara lihat sini, ya. Ketika Tuhan menanggapi permohonan, ketika perwira Kapernaum ini kan datang ke Tuhan, ya kan, bawa hamba datang ke rumahnya dah untuk, maksudnya hambanya lagi sakit nih, cerita hambanya sakit. Tuhan bilang gini, "Aku akan datang ke rumah kamu." Tuhan langsung tanggapin perwira ini. Ya kan? Tuhan langsung spontan di sini kan. Aku akan datang menyembuhkannya. Tuhan Yesus dengan spontan menjawab perwira itu apa? Aku akan datang menyembuhkannya. Saya pada waktu baca ayat ini ibu bapak ya. Saya tuh dapetin kesan begini. Tuhan Yesus itu benar-benar ya saudara. Apa ya? Maksud saya selalu nanggapin dan selalu lihat dan nanggapin setiap orang-orang yang apa? Yang lemah. Setiap orang yang menderita. Setiap orang yang lemah menderita, yang mau percaya sama dia, yang mau mempercayakan hidup sama dia, yang mau bergantung sama dia, yang berharap untuk minta ditolong oleh dia, itu Tuhan pasti tanggapin. Katakan amin saudaraku. Ini yang harus ada di dalam pikiran kita ya. Kalau saudara sudah merasa lemah, menderita, membutuhkan pertolongan, saudara datang sama Tuhan, saudara harus
Yakinkan diri saudara bahwa dia Tuhan yang selalu merespon penderitaan kita. Asalkan kita apa? Datang kepada dia, berjumpa dengan dia secara pribadi dan bilang, Yesus tolong aku. Kenapa? Kita lihat di sini saudara. Pada waktu itu kita lihat saudara, yang dia cari adalah apa? Perempuan bungkuk lah, orang buta sejak lahir lah, ada orang yang tangannya gak bisa diangkat, stroke saudaraku. Dan sekarang ketika seorang perwira Kapernaum, bukan orang Yahudi, datang minta tolong. Dia jelaskan masalahnya. Hamba itu adalah status manusia paling rendah kastanya. Tuhan melihat ini orang punya jabatan tinggi, status sosial tinggi. Tapi yang perhatikan orang yang punya status sosial paling rendah. Di sini Tuhan lihat saudara. Ya kan, langsung Tuhan tanggapi. Aku akan datang menyembuhkan dia. Kalau kamu bisa peduli sama orang yang statusnya rendah, aku Yesus lebih lagi. Katakan amin saudara. Ini penting. Nah kita harus pegang satu hal. Itu yang ditulis Alkitab. Dan kita pegang juga janji. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan suka menanggapi permohonan orang-orang yang menderita, orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa, mereka yang percaya dan berharap sama dia, sesuai janji firman Ibrani 13 ayat 8, hari ini juga. Kalau saudara yang hadir di menara doa, saudara sedang mengikuti menara doa ini, saudara bilang, Tuhan aku sedang susah, aku sedang menderita, aku sedang lemah, aku butuh pertolongan Tuhan. Dengar baik, dia akan merespon, dia akan menolong saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, ini yang apa namanya? Yang kerennya lah pakai bahasa sehari-hari. Yang kerennya. Ketika Yesus bilang aku datang untuk menyembuhkan kamu. Apa jawaban daripada si perwira ini? Perwira ini bilang, hamba Tuhan, hambaku sedang sakit lumpuh. Dia sangat menderita. Dia cuma ngomong gitu doang. Yesus mau datang ke rumahnya. Jawaban si perwira ini keren banget tuh. Apa dia bilang? Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Yesus kagum saudara. Ya kan? Yesus kagum dengan imannya. Saya mau melihatnya begini saudaraku yang kasih Kristus. Ya. Rupanya nih si perwira ini saudara. Kenapa saya bilang punya rasa kagum sama Tuhan? Dia kata-kata ini saya dapetin pengertiannya begini saudara. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saudara coba lihat. Kenapa kok gak layak terima Tuhan? Tuhan di rumahnya. Rumahnya gubuk atau bukan? Apa gubuk rumahnya? Ya enggak. Pasti rumah seorang panglima. Panglima Kodam. Rumah dinas seorang Kapolda. Bukan gubuk lah. Pasti rumahnya besar dan mewah. Apa maksud omongan dia ini? Dia mau ngomong begini. Engkau lebih besar. Engkau begitu agung. Engkau begitu mulia. Dibanding rumahku. Dibanding jabatanku. Dibanding kekayaanku. Dibanding pangkatku, kedudukanku, status sosialku, rumahku, kekayaanmu. Semuanya ya kan tidak ada dibanding kau. Ngerti gak saudara poin di sini? Di sini dia bilang kagum. Harus punya rasa kagum dan hormat sama Tuhan. Dia lebih kagum sama Tuhan daripada rumah dinasnya. Dia lebih kagum kepada Yesus daripada rumahnya yang mewah. Makanya, oh jangan. Engkau lebih besar dari rumahku yang besar ini. Aku tidak layak terima rumah. Itu pengertian yang saya dapat. Jadi yang membuat saudara Tuhan heran dengan iman si perwira ini adalah karena dia bisa
mengatasi, saudaraku. Dia bisa mengatasi, bisa melihat bahwa Yesus lebih besar dari jabatan dia. Yesus lebih besar dari kekuasaan dia. Yesus lebih besar dari kekayaan dia. Yesus lebih besar dari umur dia. Yesus lebih besar. Lebih besar dari segalanya. Dia bilang, aku tidak layak terima ke rumah. Kau datang ke rumahku. Kalau kita belum punya rasa kagum yang seperti ini sama Tuhan. Kita masih kagum dengan jabatan kita. Dengan prestasi kita. Dengan kekayaan kita masih kagum. Saudara, dengan diri kita sendiri. Sulit buat Tuhan untuk berjumpa dengan kita. Kita masih terlalu kagum dengan gereja kita mungkin. Dengan harta kita. Ayo, ini pelajaran nih yang saya dapetin saudaraku. Kita masih terlalu kagum dengan, mungkin dengan suami yang hebat, istri yang hebat, anak yang dahsyat. Please, itu boleh, tapi jangan melampaui Tuhan. Boleh. Oh, kita kagum dengan pendeta kita, boleh. Tapi jangan melampaui Tuhan. Dia bilang, aku tidak layak ya akan menerima engkau di rumahku. Kenapa? Itu bentuk rasa kagum, rasa hormat yang begitu tinggi sama Tuhan. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Katakan amin. Ya, akhirnya dia ngomong apa? Yang ketiga, poin penting 3 ini yang kita ngomong. Saudaraku, pentingnya memiliki target iman yang besar. Kita harus punya target. Kemarin kita bicara tentang target pertumbuhan. Kalau kita nggak punya, untuk apa target? Apa tujuan target? Target itu adalah bentuk daripada ini loh pengharapan aku. Kalau ada pengharapan pasti didoakan dan diupayakan untuk dapat. Saudara nggak akan pernah dapatkan apa yang tidak saudara harapkan. Kebanyakan itu. Karena apa yang kita harapkan pasti kita akan doakan. Kita akan usahakan. Yang mengerti katakan amin saudara itu. Karena kita berjumpa dengan Tuhan. Di mana? Di titik pengharapan kita. Bahwa si perwira bisa berjumpa dengan Yesus secara pribadi karena dia punya pengharapan. Pengharapan apa? Ingin berjumpa dengan Tuhan. Kalau dia tidak pernah punya pengharapan untuk berjumpa dengan Tuhan, dia gak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Ibu bapak sudah dapat poinnya sini? Harus ada target iman yang besar. Dia katakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Jadi saya melihat saudaraku yang serius, penting kita punya target iman yang besar. Caranya gimana? Ya seperti pelajaran perwira Kapernaum. Apa yang membuat Tuhan memuji daripada si perwira Kapernaum yang imannya begitu besar? Ada 3. Ini yang harus kita tingkatkan. Pertama, dia memiliki apa? Kerendahan hati. Perwira ini punya kerendahan hati. Betul gak saudara? Orang yang rendah hati, saudara, pasti dia punya rasa kagum, rasa hormat sama pribadi Tuhan. Kalau kita sudah punya rasa hormat, rasa kagum akan pribadi Tuhan, maka kita mau dengarkan suara Tuhan, suara firman-Nya. Ini kuncinya di situ. Makanya dia berkata, katakan sepatah kata saja. Kalau kita tidak punya kerendahan hati, kita akan terus nggak mau copotin yang namanya bintang jasa, pangkat, atribut daripada suku, gender, usia, kecerdasan semua kita masih melekat. Kalau orang rendah hati, saudara, dia copotin semua untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Orang yang rendah hati pasti punya rasa kagum, rasa hormat sama pribadi Tuhan. Orang yang punya rasa kagum dan hormat, kalau Tuhan bicara, dia pasti mau mendengarkan. Ini samalah dengan kita manusia ya. Kalau kita nih sombong, kita ngerasa lebih tinggi dari orang itu. Kita gak ada rasa hormat sama orang itu. Kalau kita gak punya rasa kagum dan hormat, kita gak akan pernah mau dengerin. Kita gak pernah mau dengar ketika dia ngomong sama kita.
Apalagi bentuknya nasihat. Gak mungkin. Jadi kata kunci dalam hidup kita ini sebenarnya 3, saudara. Kalau kita mau mengalami pertumbuhan rohani, saudara kita harus miliki yang namanya apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati apa? Kalau Tuhan percayakan kita dengan pangkat, jabatan, kekuasaan. Tuhan percayakan kita dengan kekayaan. Tuhan percayakan kita dengan umur yang lebih tua. Tuhan percayakan kita, saudara, dengan segalanya. Biarlah itu untuk memuliakan Tuhan. Ketika itu harus diletakkan untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan melalui mungkin orang yang lebih muda, sesuatu yang apapun. Lakukan itu, tanggalkan itu. Dan kita tahu bahwa ketika Tuhan lihat imannya besar, dia bilang gitu, pulang. Jadilah menurut imanmu. Hambanya sembuh. Dan menurut daripada cerita sejarah Alkitab, katanya komentari, bahwa si perwira ini, dia bilang diperkirakan adalah perwira Cornelius. Dan dia yang di Kisah Para Rasul pasal 10, dia adalah siapa? Salah satu tokoh gereja di Roma. Dialah orang pertama. Saudara, sebenarnya si perwira Kapernaum ini adalah orang yang apa? Orang yang suka nyumbang, bangun rumah ibadat. Kalau orang suka nyumbang, biasanya pride-nya lebih tinggi loh. Minta dihormati, diistimewakan. Coba aja lihat saudara. Jangan, ya kan kalau kita sudah bisa bantu orang, sebenarnya kita punya saham. Jadi penguasa untuk hidup orang itu. Saudara lihat sini. Ya kan? Kalau kita baca di kisah Injil Lukas, dia minta tolong para imam, tua-tua Yahudi. Dia layak engkau tolong Tuhan. Karena dia sudah membantu pembangunan rumah ibadat kami. Dan memang Kisah Para 10, dia kata, doamu dan sedekahmu sudah sampai ke hadapan Tuhan. Jadi orang ini orang murah hati. Orang bisa murah hati, tapi orang murah hati belum tentu rendah hati loh. Saudaraku, tapi dia murah hati dan rendah hati ini. Ya ini harus kita belajar. Ini kan tahun 2021 ada tahun integritas. Saya mau bahas tentang integritas itu. Kita lihat bagaimana hal-hal yang ada di Alkitab ini sebenarnya. Lebih daripada cuma sekedar jujur. Tapi ada hal-hal yang aspek lain. Integritas itu seperti kayak diamond. Kayak berlian. Banyak sisinya yang harus kita bahas. Saudaraku. Ketika dia bilang aku tidak layak datang ke rumahmu. Perwira ini sedang menunjukkan bahwa dia seorang yang rendah hati. Perwira ini seorang yang berkuasa daerah itu, saya ulangin. Rumahnya bukan gubuk, rumah dinas seorang penguasa militer. Pasti rumah yang besar. Tapi dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam. Ini rendah hati banget. Perwira ini menunjukkan bahwa dia punya rasa kagum, rasa hormat kepada pribadi Yesus. Melebihi daripada rumahnya yang besar. Saya udah jelasin tadi. Saudara lihat sini. Ketika dia berkata, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Perkataan perwira ini menunjukkan bahwa ia seorang yang percaya kepada perkataan Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Memang yang kita butuhkan dalam hidup kita ini adalah apa? Sepatah kata. Ketika saudara berbeban berat, ketika saudara dihantui dengan rasa bersalah, rasa malu, yang saudara butuh bukan kata-kata motivasi manusia, tapi sepatah kata yang keluar dari mulut Allah. Sepatah kata itu apa? Yesus. Yesus. Kita mungkin sudah banyak mendengar perkataan dari berbagai pihak. Namun kalau kita tidak mengalami perubahan, keadaan kita tidak mengalami perubahan, ketahui dan sadarlah bahwa kita membutuhkan apa? Sepatah kata. Sepatah kata itulah adalah siapa? Yesus. Kita butuh Yesus. Waktu dia bicara, aku mengasihimu. Ketika dia berbicara berbisik, kamu sembuh. Kamu sembuh. Ketika berkata, aku sertai kamu.
itu benar-benar seger di hati kita. Dia bisa berbicara kalau saudara ketemu dia. Kalau kita ketemu dia secara pribadi. Bukan ramean. Memang bersama-sama untuk bisa datang. Tapi harus ketemu pribadi. Untuk bisa ketemu pribadi, copotin dulu semua atribut halangan-halangan itu. Kerendahan hati, harus ada kerendahan hati. Harus punya rasa hormat dan kagum sama Tuhan. Beberapa di antara saya dapat kesaksian, saya bahkan di video ini, ya kan? Saya tidak bisa sebut namanya, saya kagum, masih kagum. Jadi setiap hari sekeluarga besar ikut menara doa online. Kalau ikut menara doa, kalau kita bilang bangkit berdiri, semua sekeluarga berdiri. Duduk. Lalu selesai menara doa online rame-rame, lipat tangan begini, berkata, terima kasih Pak Sabta. Sayanya nggak tahu. Saudara Kristus, ini bicara tentang apa? Rasa kagum dan hormat. Ini membuat iman kita jadi hidup. Kerendahan hati, rasa kagum dan hormat pada Yesus. Ya kan? Karena melalui orang-orang yang Tuhan pakai untuk kita bisa ketemu Yesus. Ini yang membuat iman kita makin hidup. Saudaraku, baru setelah itu kita bisa nyimak kata demi kata dari Tuhan. Yang disampaikan lewat hambanya. Kita tidak akan pernah bisa dengar sepatah kata. Kalau kita tidak punya rasa hormat dan rasa kagum akan Tuhan. Rasa kagum ini muncul karena ada kerendahan hati yang kita copotin ini semua. Dan kadang-kadang ini yang namanya kerendahan hati perlu ada pertumbuhan. Saya tutup dengan contoh siapa? Panglima Naaman. Panglima Naaman adalah orang nomor 2 saudara di Aram. Setelah Raja Aram dia. Orang berkuasa. Sangat berkuasa. Sangat kaya. Tetapi saudara kalau dia pulang rumah. Dia copot bajunya. Dia ada kusta. Saudara apa yang terjadi? Saudara dia punya budak perempuan. Budak kecil. Orang Yahudi. Bukan orang Aram. Budak. Status sosialnya rendah sekali. Di bawah, paling bawah. Bicara sama istri Naaman. Di Israel ada nabi. Ada nabi bisa sembuhkan Tuhan. Saudara, istrinya bicara sama Naaman. Naaman mau dengar sepatah kata dari budaknya. Dia izin sama raja pergi ke Samaria, ke Israel. Untuk ketemu Nabi Elisa. Elisa kirim sepatah kata lewat Gehazi. Dia dengar. Awalnya memang dia gusar. Memang harus ada pertumbuhan rohani di sini. Dia masih sampai level rendah hatinya yang mau dengar. Itu supaya dia bisa datang. Lalu dia langsung diajar lagi sama ajudannya. Tuan, kalau nabi itu memberi perintah untuk melakukan yang sulit, Tuhan pasti lakukan. Kan ini gak sulit. Kenapa Tuhan marah-marah? Untuk mandi di sungai Yordan 7 kali. Dia dengarkan itu sepatah kata dari ajudannya. Lalu dia ikuti kata-kata daripada Nabi Elisa yang adalah firman Tuhan. Dia turun ke sungai Yordan. Dia copotin semua. Tanda jasa, tanda pangkat, semua bajunya. Semua yang menutupi dia. Bahwa dia kusta. Dia buka semua. Semua orang kaget. Oh rupanya Tuhanku parah bener dalamnya. Kita lihat depannya hebat, dalamnya. Saudaraku Yesus ketika dia mandi sampai 7 kali. Dia sembuh. Luar dalam dipulihkan. Katakan amin saudaraku. Bukan sungai Yordan yang sembuhkan dia. Bukan sungai Yordan. Tapi apa? Sepatah kata itu. Sepatah kata itu. Kadang-kadang kita butuh sepatah kata. Yang bisa membangkitkan lagi semangat kita yang sudah pudar. Iman kita yang sudah lemah. Sepatah kata ini. Kita butuh saudara. Hari ini saya berdoa. Biarlah saudara menjadi orang yang ngerti. Kalau kita mau terus bertumbuh. Terus kita ingat. Belajar seperti perwira Kapernaum.
Dia seorang yang rendah hati. Dia punya rasa kagum hormat kepada pribadi Yesus. Lebih daripada apa? Rumahnya yang besar, jabatannya, pangkatnya, kedudukannya. Karena dia punya rasa hormat. Dia mau dengarkan walaupun itu satu patah kata saja. Apalagi banyak kata, pasti dia mau dengar. Satu kata aja saya mau dengar. Itu istilahnya ke sana. Tuhan Yesus berkati saudara. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyembah. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Tuhan, kami rindu, Tuhan ubah kami. Kami ngerti sekarang bahwa kami butuh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena setiap orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Biar Engkau ubah kami Tuhan. Ubah kami. Ubah hidupku ya Tuhan. Ubah keadaan kami. Ubah bangsa kami. Ubah gereja-Mu Tuhan. Ubah, selamatkan ya Tuhan. Selamatkan ya Bapa. Selamatkan ya Tuhan. Tuhan, ampuni ya Tuhan. Dosa dan salah kami. Ampuni. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat. Kami butuh anugerah-Mu yang lebih besar. Kami butuh kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami butuh kesabaran, pengampunan-Mu ya Tuhan. Keselamatan dari-Mu ya Tuhan. Kami butuh ya Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tanggalkan semua ya Tuhan. Beban dosa, semua atribut dalam hidup kami. Untuk kami alami perjumpaan dengan, beri kami rasa kagum, rasa hormat kepada pribadi Tuhan. Lebih daripada segala yang lain. Lebih daripada segala yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biarlah ya Tuhan, kami seorang yang merindukan untuk mendengarkan. Selalu mempertajam pendengaran kami ya Tuhan. Untuk mendengarkan suara firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kami. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita dan persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dulu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dibentarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengurapan-Mu hari ini. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu.
Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Kau berkati saudara.